Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada bagian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau praktikum untuk membuat aplikasi sederhana. Seperti yang sudah kita pelajari di bagian-bagian sebelumnya, kita sudah membuat file basis data, sudah membuat koneksi, sudah membuat file tambah. Nah, pada hari ini kita akan membuat file untuk melihat data yang sudah kita tambahkan kemarin. Nah, sebelum kita membuat file untuk lihat, kita perlu mengubah dulu atau menambahkan satu bagian di sini di bagian file tambah.php. Kita perlu menambahkan sebuah link. Nah, yang mana link ini kita sudah buat di bagian sebelumnya, yaitu lihat data. Untuk lihat data di sini belum ada linknya karena memang kita belum buat filenya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat file lihatnya. Nah, tapi sebelum membuat, kita isikan dulu di bagian link ini. Jadi nanti ketika lihat data ini kita klik, kita akses, maka nanti akan membuka file lihat yang akan kita buat. Kita tulis dulu seperti ini, lihat.php. Nah, berarti nanti setelah lihat data ini kita klik, maka nanti akan masuk ke file lihat.php. Nah, sekarang kita akan buat file lihat.php-nya. Ini jangan lupa kita simpan. Kemudian kita siapkan sebuah lembar kerja baru atau file baru. Caranya sama, kita klik file, kemudian pilih new, atau dengan tombol alternatif yaitu Ctrl+N. Oke, kita buat file baru, kemudian kita tuliskan seperti biasa tag HTML, kemudian kita buat judul data siswa. Jangan lupa kita tutup headnya, kemudian body kita buat penutupnya juga sekalian, itu pula penutup HTML. Nah, untuk bagian ini ada beberapa yang kita lakukan copy paste saja di file tambah.php, yaitu di bagian menu dan judul tentunya di sini. Nah, agar kita tidak menulis ulang dan agar ada kesamaan di bagian atas atau bagian menunya, maka ini kita copy paste aja, kita copy paste dan judul beserta menu-menunya kita copy paste, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah ini kita lanjutkan membuat tabel. Nah, jangan lupa kita tabel kemudian tik penutupnya. Saya terbiasa membuatnya seperti ini. Silakan teman-teman menyesuaikan saja. Kita buat langsung ke NIS dan nama lengkap atau nama siswa. Kita buat sebuah baris beserta kolomnya. Kita buat ada 3 kolom. Kolom yang pertama untuk menyimpan NIS, kolom kedua untuk menyimpan nama siswa, dan kolom yang ketiga kita tulis di sini adalah opsi. Untuk apa opsi ini? Nanti opsi ini kita gunakan untuk menyimpan tombol ubah dan hapusnya. Oke, setelah ini kita buka tag PHP-nya, kita tuliskan rumus untuk menampilkan datanya. Kita buat satu buah variabel, yaitu variabel lihat. Kita aliaskan variabel lihat ini, kemudian kita isi dengan MySQL query. Kita menuliskan sebuah query select bintang from, pilih atau tampilkan semua data dari tabel siswa. Order by, nah fungsi order by nanti kita jelaskan, saya tulis dulu. Dan petik penutupnya, jangan lupa. Dan kita buat fungsi looping. Kita tulis variabel ambil. TR, kita buka lagi. Karena tadi sudah kita buat 3 kolom di atas, di sini juga maka kita akan samakan. Nah, kita
tulis lengkap dulu nanti sambil dijelaskan. Sini ada ubah, kasih pembatas seperti ini saja, kemudian hapus. Kemudian jangan lupa kita simpan dengan nama, dan jangan lupa file ini kita simpan di folder CRUD yang sudah kita buat. Letaknya itu ada di folder htdocs. Nah, di folder htdocs kita letakkan di folder yang sudah dibuat kemarin, artinya kita satukan. Kita tulis nama filenya itu lihat.php. Oke. Nah, seperti ini. Sebelumnya akan saya tes dulu, kita ya coba akses localhost. Seperti biasa garis miring nama foldernya, kemudian enter, nanti muncul satu file baru yang sudah kita buat, yaitu file lihat.php. Oke, di sini ada keterangan undefined variable. Oke, variabel koneksi dianggap tidak ada pada file lihat.php. Kenapa bisa demikian? Ya, karena kita belum menyiapkan sebuah file koneksi. Kita belum memasukkan file koneksi ke dalam lihat.php ini. Maka yang kita lakukan adalah kita membuat require, kemudian kita tuliskan variabel koneksinya atau file koneksinya kita panggil. Kenapa ini kita harus panggil? Ya, karena di sini kita membutuhkan variabel koneksi. Yang mana variabel koneksi ini hanya ada di dalam file koneksi.php. Nah, di sini. Ini variabel yang kita panggil. Maka dari itu, file koneksi ini kita masukkan ke dalam file lihat.php. Seperti apa cara masukkannya? Kita cukup tinggal panggil fungsi require, kemudian kita panggil namanya. Kalau kita tidak menggunakan require, bagaimana? Kita mau langsung tulis saja lengkap file koneksi ini di dalam file lihat.php. Demikian juga bisa kita lakukan. Namun tidak efisien untuk penulisan kode program, karena nanti akan terjadi perulangan penulisan kan gitu. Sama artinya kita sudah membuat file koneksi tapi kita tidak menggunakan. Nah, maka akan jadi mubah file ini. Jadi kita bisa ringkas, kita bisa lakukan dengan cara pemanggilan file eksternal seperti ini, menggunakan fungsi require. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita cek lagi, kita refresh. Nah, maka di sini data yang kemarin kita sudah inputkan maka muncul. Namun ada beberapa di sini, ada kesamaan antara NIS dan nama siswa. Kenapa demikian? Oke. Di sini saya membuatnya sama NIS dan NIS. Maka kita ubah menjadi nama. Kita coba cek. Nah, sudah muncul atau sudah berubah. Kemudian di bagian tabel ini kita perlu memberikan sebuah garis tepi, yaitu dengan menggunakan atribut border dengan nilainya adalah 1 atau ketebalan garisnya ada 1. Nah, biar lebih patut lagi, kita coba buat cell padding dengan nilainya adalah 7 boleh. Kemudian cell spacing kita buat 0. Kita simpan, kita tampilkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, saya sedikit menjelaskan di sini. Untuk bagian atas kita perlu membuka atau membuat tag PHP yang di dalamnya berisi require, kemudian koneksi, yang artinya kita memanggil file eksternal, yaitu file koneksi.php, dipanggil agar dapat terbaca di file lihat.php ini. Dan seperti biasa ini tag HTML. Nah, untuk tambah data, karena ini hasil copy paste tadi, kita ubah saja jadi lihat data. Kita simpan. Lihat data, tambah data. Nah, di bagian tambah data ini, karena kita sudah membuat file tambah kemarin, maka kita bisa langsung tambahkan saja. Di bagian link ini tambah titik PHP. Kemudian di bagian tambah juga kita samakan. Tambah titik PHP. Nah, ini kelupaan kemarin. Oke. Jadi ketika kita mengakses file lihat data, maka akan muncul ke halaman lihat. Kemudian ketika kita klik tombol atau menu tambah data, kita akan masuk ke bagian tambah data. Kita klik lagi ke lihat data, maka sudah berhasil. Kemudian saya lanjutkan untuk penjelasannya. Ini sudah href, ini adalah ancor atau link, yang mana ini kita gunakan untuk berpindah dari file atau halaman satu ke halaman yang lainnya dengan cara seperti ini. Kemudian tabel border untuk memberi garis pada tabel. Kemudian cell padding untuk memberi jarak antara
isi ini, teks ini dengan kolomnya. Nah, ini cell padding. Jarak ini adalah cell padding. Kemudian di sini ada cell spacing. Buat apa cell spacing? Cell spacing itu adalah jarak antar kolom. Jadi kolom yang ini dengan yang ini jaraknya adalah 0 sesuai yang kita tulis di sini. Artinya tidak ada jarak. Ini kalau kita ubah menjadi cell spacingnya adalah 5, maka setiap kolom nanti akan ada jaraknya. Kita nolkan saja. Nah, kemudian ada TR atau sebuah baris yang berisi 3 kolom, nis, nama, dan opsi. Nah, ini adalah TR atau baris yang pertama yang sudah kita buat tadi, nis, nama siswa, dan opsi. Nah, kemudian untuk 1, 2, 3, 4, Arif, dan sebagainya ini dari mana? Nah, dari sini, dari tag PHP ini. Oke, kenapa ini dibedakan? Tidak seperti baris yang ada di atasnya. Oke, karena bedanya antara data ini dengan atau baris ini dengan yang ada di bawahnya itu sifatnya saja sudah beda, yaitu kalau di bagian atas ini sifatnya statis atau bersifat tetap dan tidak akan ada pengulangan penulisan di sini. Artinya ini nama siswa dan opsi ini hanya tertulis 1 kali saja. Beda dengan baris kedua dan seterusnya nanti. Karena ini sifatnya dinamis atau berubah-ubah, menyesuaikan isi yang ada di database yang sudah kita buat, maka kita perlu membutuhkan sebuah fungsi perulangan atau looping. Nah, maka dari itu kenapa di sini posisinya beda. Oke, anggap saja ini kita sudah satu baris kita sudah buat, kemudian kita akan coba buat baris untuk menampilkan data-datanya. Maka kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Kita buka dulu dengan tag PHP, karena fungsi ini adalah fungsi dari bahasa PHP, maka kita harus buka dulu. Kenapa ini kita buka lagi? Ya, karena di bagian atas ini tadi kita sudah tutup tag PHP-nya, maka kita perlu membukanya lagi di sini. Kemudian kita buat sebuah variabel, yaitu variabel lihat. Yang mana variabel lihat ini berisi sebuah sintaks atau penulisan kode yang kita gunakan untuk mengambil data yang ada pada sebuah tabel. Yang pertama MySQL query. Nah, kemudian di dalamnya ada variabel koneksi sesuai yang sudah kita buat di bagian lalu. Kemudian di sini yang kita fokuskan adalah di sini select bintang from siswa. Maksudnya adalah kita akan mengambil data. Nah, di sini ada logo bintang yang maknanya adalah semua data yang akan kita ambil. Artinya semua field, semua atribut, semua kolom kita ambil. Select, pilih semua kolom dari tabel siswa. Order by itu maksudnya urutkan datanya berdasarkan apa. Nah, order by nama. Oke, berarti ini fungsi untuk mengurutkan datanya nanti berdasarkan nama. Berdasarkan nama dari. Oke, di sini kita ada ASC atau ascending. Ascending itu istilahnya kita mengurutkan data dari A sampai Z. Itu kalau abjad. Atau kalau datanya berupa angka, nanti otomatis dari data 1 sampai 100 misalkan, atau dari berapa. Intinya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau nama ini dari abjad, dari huruf A sampai Z. Lawan dari ASC, kita bisa menggunakan DESC atau descending. Ini kebalikannya. Kalau datanya berupa huruf atau abjad, maka nanti pengurutannya berdasarkan Z sampai A. Atau kalau yang angka, itu berdasarkan dari angka yang paling tinggi ke paling kecil. Nah, karena untuk data nama itu biasanya berasal atau berawal dari abjad A, maka kita gunakan fungsi ASC atau ascending dari A sampai Z. Oke, ini fungsi untuk mengambil semua kolom yang ada dalam tabel. Kemudian di sini kita buka dengan fungsi while. While ini adalah salah satu fungsi perulangan atau looping, yang mana ini kita gunakan kalau dalam posisi seperti ini kita gunakan untuk mengambil semua data atau mengambil data sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Kalau di sini instruksinya select bintang from, berarti mengambil semua kolom yang ada di tabel siswa. Maka jika posisinya seperti ini ada while, maka semua data yang ada di kolom-kolom tadi ini kita tampilkan semua. Nanti data 1 tampil, data kedua tampil, data keempat tampil, dan seterusnya. Sejumlah data yang ada, sejumlah data yang sudah terseleksi di sini. Dan MySQL fetch array. Nah, kita ambil variabel yang tadi sudah melakukan query selectnya.
Nah, jadi gampangannya seperti ini. Ada sebuah wadah atau variabel lihat. Nah, variabel lihat ini isinya adalah fungsi untuk memanggil semua data yang ada di tabel siswa. Nah, setelah kita buat fungsi ini, maka si lihat ini kita manfaatkan untuk kita ambil recordnya atau nilainya atau isi datanya. Setelah kita menyeleksi kolom apa saja yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah semua kolom, maka di fungsi bawahnya MySQL fetch array ini kita mulai mengambil recordnya, mengambil nilainya, mengambil isi datanya. Kemudian fungsi pengambilan data ini kita aliaskan dengan variabel ambil. Maka dapat kita simpulkan variabel ambil ini berisi instruksi untuk pengambilan isi data. Isi data dari mana? Nah, dari tabel siswa yang sudah diwakili oleh variabel lihat ini. While, kita menggunakan fungsi while untuk perulangan. Jadi nanti apabila ada data lebih dari satu, maka semuanya akan ditampilkan. Kalau kita tidak menggunakan while, nanti kita coba praktikkan. Oke. Fungsi echo kita gunakan untuk menampilkan data atau sama dengan print. Nah, di sini kita perlu cermat lagi. Kenapa di sini kita perlu menulis tr beserta td-nya? Tidak cukup tr saja, tidak cukup td saja misalkan. Tr-nya di luar. Karena nanti kita akan menambahkan datanya. Yang namanya tabel itu kan pasti nanti setiap ada satu data, ada data kedua kita ganti baris, data ketiga ganti baris dan seterusnya. Maka yang perlu kita lakukan di perulangan ini, kita membutuhkan sebuah tr juga, tidak hanya td. Jadi nanti setiap satu data ada satu baris, data kedua ada baris kedua dan seterusnya. Kemudian di dalam kolom ini ada fungsi variabel ambil, yang mana ini variabel ambil tadi sudah kita buat. Kemudian di dalamnya ada nama field atau nama kolom yang sudah kita buat di tabel. Nah, ini di bagian atas, di bagian variabel lihat, kita mengambil data dari kolom mana saja yang kita butuhkan. Oh, semua kolom kita ambil dari data siswa. Oke, setelah semua kolom diambil, maka di sini kita ambil isi datanya. Nah, di sini ambil isi datanya. Nah, kemudian disinilah baru fungsi setiap kolomnya, setiap datanya kita panggil. Variabel ambil nis. Oh, berarti nanti di kolom ini khusus untuk menyimpan nisnya saja atau menampilkan nisnya saja. Oke, kalau di bagian kolom kedua ini khusus untuk menampilkan data namanya saja. Dan ubah dan hapus. Nah, ini nanti di bagian berikutnya kita akan ubah menjadi sebuah tombol untuk mengakses halaman ubah dan mengakses halaman hapus. Nah, dari sini kita coba simpan. Kita refresh, maka hasilnya akan tetap sama. Oke, sekarang kita ambil contoh, kita tambahkan satu data baru 2345 dengan nama Tiandi misalnya. Kita tambahkan. Oke, kita coba lihat ke lihat data. Nah, maka di sini dari data yang sudah kita tambahkan akan membentuk atau membuat sebuah baris baru beserta 3 kolomnya. Nah, ini karena kita menerapkan fungsi perulangan dengan memanfaatkan tr dan td-nya juga. Jadi setiap ada baris baru atau setiap ada data baru, maka membentuk satu baris sendiri. Setiap ada data dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi penjelasan dari fungsi while. Jika datanya lebih dari satu, maka ditampilkan. Ini fungsi while kalau dalam penggunaan seperti ini untuk pemanggilan data. Kita coba cek apabila kita tidak menggunakan while seperti ini. Kita simpan. Oke, maaf, ini kita hapus juga karena tadi ini bagian fungsi dari while. Kita refresh. Nah, makanya ada satu data saja yang tampil. Loh, kenapa satu data? Dan datanya kenapa Arif bukan Tiandi? Nah, kita perlu perhatikan di sini select bintang from siswa order by nama. Berdasarkan urutannya adalah ascending atau abjad dari A sampai Z. Tadi ada dua data yaitu Arif dan Tiandi. Secara logika kalau kita menerapkan rumus seperti ini, maka data yang paling atas adalah data Arif. Nah, jika kita tidak menggunakan fungsi while tadi, maka yang ditampilkan hanyalah satu data teratas. Nah, maka yang muncul adalah Arif. Ini kalau kita rubah jadi descending, maka yang muncul satu data yang paling bawah atau urutannya secara abjad dari Z dulu baru sampai A. Nah, gitu. Kita rubah lagi ke ASC, kita tambahkan lagi fungsi while.
karena fungsi while ini fungsi perulangan, kita perlu membukanya dengan kurung berawal beserta penutupnya. Nah, seperti ini. Nah, demikian untuk file lihat data. Kita lanjutkan di bagian kedua, yaitu membuat file ubah dan membuat hapus.